Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Chandra Setiana, NIM saya 1801302 dari Prodi Pendidikan Masyarakat B tahun angkatan 2018. Di sini saya diberikan tugas untuk membuat artikel atau karya tulis ilmiah untuk memenuhi tugas UAS Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Di sini saya membuat artikel yang berjudul tentang efek limbah atau sampah rumah tangga dan cara penanggulangannya. Seperti yang kita ketahui, sampah atau limbah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Dampak limbah rumah tangga dapat mempengaruhi terhadap pencemaran lingkungan seperti penurunan kualitas air, penyebaran bibit penyakit, dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Permasalahannya di sini adalah sudah kita ketahui gitu ya, pencemaran lingkungan akibat aktivitas rumah tangga sangatlah merugikan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui kegiatan perindustrian teknologi diharapkan kualitas kehidupan yang dapat lebih ditingkatkan, namun seringkali peningkatan teknologi juga menyebabkan dampak negatif yang tidak sedikit. Salah satunya adalah contoh pembuangan sampah yang tidak memenuhi persyaratan dan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Dampak negatifnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pencemaran lingkungan ya. Sudah pasti spot atau daerah di tempat sampah tersebut menumpuk akan merusak lingkungan sekitar dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Begitupun kita tidak akan enak gitu ya memandang tempat tersebut. Yang kedua adalah penyebaran bibit penyakit. Jika ada lalat atau tikus yang hinggap di tumpukan sampah tersebut, sudah pasti kedua hewan tersebut akan menyebarkan penyakit. Jika lalat yang sudah hinggap atau tikus yang sudah hinggap di sampah tersebut masuk ke dalam rumah kita, sudah pasti penyakit atau apapun itu akan menyebar kepada diri kita sendiri. Yang ketiga ada penyumbatan saluran air dan pemicu banjir. Sampah yang menumpuk juga dapat menimbulkan banjir gitu ya. Saya sudah sering melihat di berita jika pembersihan gorong-gorong setelah selesainya banjir, banyak sekali sampah yang ditemukan atau yang menumpuk. Kemudian juga adalah gangguan infrastruktur. Maksud di sini adalah jika sampah tersebut numpuk atau banyak gitu ya di pinggir-pinggir jalan, sudah pasti kondisi jalan tersebut atau lingkungan tersebut akan rusak gitu ya. Penyelesaian masalah atau kasus. Jadi saya pernah melihat penyelesaian untuk masalah sampah ini dibuat oleh pemerintah, yaitu TPS 3R. Bagaimana cara kerjanya? Jadi cara kerjanya seperti bank. Kita menabung, tapi kita bukan menabung uang, tapi kita menabung sampah. Nah, kemudian sama kita akan tapi bayarannya sampah tersebut akan digantikan dengan nominal uang yang dimasukkan ke dalam buku tabungan kita. Namun program TPS 3R ini memiliki hambatan yang belum bisa mendorong upaya pemilihan sampah yang dilakukan oleh masyarakat, dikarenakan tiga hal gitu ya. Yang pertama adalah masyarakat skeptis. Di Indonesia, masyarakat skeptis dengan pemilihan sampah karena mereka melihat sampah yang sudah dipisah nantinya akan tercampur kembali di dalam truk atau gerobak sampah. Kemudian sarana dan prasarana. Program di mana TPS 3R ini berjalan masih banyak kekurangan, seperti kekurangan lahan gudang atau mesin pecacah, armada angkut maupun pendamping tentang pengolahan fasilitas ini. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan secara profesional. Maksud pengolahan secara profesional di sini adalah biasanya orang yang menjalankan program ini bukan orang ahlinya gitu, bukan orang ahli dalam dunia mengolah sampah, tapi biasanya program ini dijalankan secara sukarela oleh warga-warga sekitar ataupun ibu-ibu sekitar. Kemudian inovasi pemecahan masalah. Saya di sini membuat suatu program ya untuk mengurangi permasalahan sampah, yaitu dengan membuat aplikasi yang bernama Trashcan. Bagaimana cara kerjanya aplikasi ini? Cukup mudah dan cukup simpel. Jadi misalkan kita punya sampah di rumah, kita harus memilah dan memilih sampah tersebut. Misalkan sampah plastik berapa kilo, sampah kardus berapa kilo. Kemudian kita masukkan dalam data yang ada di dalam aplikasi Trashcan. Kemudian kita tunggu, dan kemudian orang yang biasa mendaur ulang sampah atau orang yang biasa memulung sampah gitu istilahnya, mereka akan datang ke rumah kita. Dari mana mereka tahu? Mereka tahu dari aplikasi Trashcan tersebut. Mereka akan datang ke rumah kita untuk menjemput sampah. Apa yang untungnya bagi kita tidak menerima untung berupa uang gitu, tapi kita menerima untungnya itu berupa poinnya tersebut akan dimasukkan ke dalam akun Trashcan kita dan bisa ditukarkan dengan pulsa listrik,
pulsa saldo OVO ataupun GoPay. Apa keuntungannya bagi si pendaur ulang? Si pendaur ulang ini juga tidak harus susah payah mencari sampah gitu. Mereka tinggal menunggu dan mereka tinggal menjemput tanpa mereka membayar sepeser pun. Mungkin dicukupkan presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.